Adaptasi tingkah laku atau behavioral. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan mengubah tingkah laku untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berikut adalah beberapa contoh adaptasi tingkah laku atau behavioral pada hewan dan tumbuhan. 1. Adaptasi tingkah laku pada hewan. A. Hibernasi. Musim dingin adalah musim yang sangat sulit bagi hewan. Banyak hewan yang tidak dapat bertahan hidup pada musim dingin. Namun, beberapa hewan melewatinya dengan tetap mencari makan. Sementara itu, hewan yang lain bertahan hidup dengan tidur panjang yang disebut hibernasi. Hewan-hewan yang melakukan hibernasi adalah beruang kutub, tikus gurun, beruang, landak, ular, bengkarung, kura-kura, dan lain-lain. Hibernasi bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Suhu tubuh hewan yang melakukan hibernasi lebih rendah dibandingkan udara di sarangnya. Detak jantung dan pernapasan sangat lambat. Dengan cara ini, makanan yang tersimpan dalam tubuhnya terbakar sangat lambat. B. Mimikri. Mimikri adalah teknik manipulasi binatang untuk mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna lingkungannya. Cara ini dilakukan oleh bunglon. Ketika bunglon dikejar predator atau pemangsa, maka bunglon akan mengubah warna kulit tubuhnya sesuai dengan warna sekitar, sehingga pemangsa sulit mendeteksi keberadaan bunglon. Jika berada di dedaunan, warna kulit bunglon menjadi hijau. Jika berada di tanah, warna kulit bunglon menjadi seperti tanah atau kecoklatan. C. Autotomi. Autotomi adalah cara untuk bertahan hidup dengan mengorbankan salah satu bagian tubuh. Autotomi dilakukan oleh cicak. Cicak merupakan hewan yang ekornya mudah putus. Cara cicak mengelabui musuhnya adalah dengan cara memutuskan ekornya. Jika seekor cicak dikejar oleh pemangsa, ekornya secara mendadak putus dan bergerak-gerak, sehingga perhatian pemangsa akan tertuju pada ekor yang bergerak-gerak tersebut. Kesempatan itu digunakan cicak untuk menghindar dari kejaran pemangsa. D. Estivasi. Estivasi adalah menonaktifkan diri, misalnya dengan tidur panjang pada saat kondisi lingkungan tidak bersahabat. Bedanya dengan hibernasi adalah estivasi dilakukan pada musim panas dengan suhu udara yang panas dan kering. Tujuan hewan melakukan estivasi adalah untuk menghindari panas yang tinggi dan kekurangan air. Hewan-hewan yang melakukan estivasi antara lain kelelawar, tupai, dan lemur kerdil. E. Simbiosis rayap dan flagellata. Rayap adalah golongan serangga penghancur kayu. Rayap mampu mencerna kayu dikarenakan di dalam usus rayap terdapat hewan flagellata yang mampu menghasilkan enzim selulose. Rayap-rayap kecil yang baru menetas mendapatkan flagellata dengan cara menjilat dubur rayap dewasa. Secara periodik, rayap mengalami pengelupasan kulit. Pada saat kulit mengelupas, usus bagian belakang ikut terkelupas, sehingga flagellata turut terbawa oleh usus. Untuk mendapatkan kembali flagellata tersebut, rayap biasanya memakan kembali kelupasan kulitnya. F. Pernapasan ikan paus. Ikan paus adalah mamalia yang mirip ikan dan hidup di air. Paus muncul ke permukaan air untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya sampai paru-parunya penuh sekali, atau sekitar 3.350 liter. Udara sebanyak ini, paus mampu bertahan kira-kira setengah jam di dalam air. Setelah itu, paus akan menyelam kembali ke dalam air. Ikan paus ketika muncul ke permukaan akan membuang udara kotor lewat hidung, mirip air mancur. Sisa oksidasi ini berupa karbon dioksida yang jenuh dengan uap air yang telah mengalami pengembunan atau kondensasi.
2. Adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. A. Pada musim kemarau, tumbuhan tropofit, misalnya pohon jati dan randu, melakukan estivasi dengan cara meranggas atau menggugurkan daunnya. Tujuannya untuk mengurangi penguapan air dari dalam tubuh tumbuhan. B. Pada saat lingkungan dalam keadaan kering, tanaman jahe-jahean dan rerumputan melakukan estivasi dengan mengeringkan sebagian tubuhnya yang tumbuh di permukaan tanah.